Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpah dan rahmat-Nya lah kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah merobek bendera kekafiran dan membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keberlakuan pada akuntansi persyaratan pelaporan. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sulistiawati dari kelas akuntansi B. Langsung saja pada materi pertama, yaitu syarat-syarat pelaporan kegagalan dalam organisasi banyak disebabkan oleh kurang tertatanya komunikasi yang dilakukan para pelaku dalam organisasi tersebut. Komunikasi yang tidak efektif adalah akar utama permasalahan dalam organisasi. Komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan menjadi faktor penting bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. Pace and Value mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam komunikasi organisasi adalah bagaimana menyampaikan informasi ke seluruh bagian organisasi dan bagaimana menerima informasi dari seluruh bagian organisasi. Yang kedua, persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku pelapor dalam beberapa cara, seperti antisipasi pengguna informasi, prediksi pengirim mengenai penggunaan pemakai, intensif dan saksi, penentuan waktu, strategi respon iteratif. Yang ketiga yaitu dampak dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di sebuah bidang akuntansi, baik itu dari keuangan, perpajakan, manajerial, dan sosial. Kompleks dari lingkungan akuntansi adalah penghalang terhadap penilai dampak dari masyarakat persyaratan pelapor. Seperti akuntansi keuangan. Badan-badan berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat termasuk Security Exchange yang disingkat SEC, FASB, dan Finansial yang disingkat FERF telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilakuan korporat. Dan yang kedua, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan berperilaku merupakan bidang yang masih belum dieksplorasi, akan tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang intensif dalam kaitan dengan persyaratan pelaporan. Yang ketiga, akuntansi sosial. Terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik dan kebanyakan riset mengenai hal itu. Berkaitan dengan dampak tersebut, penerima dari informasi yang dilaporkan. Yang keempat, akuntansi manajemen. Manajemen dapat berpelakuan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkan kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan operasional, sosial, ataupun suatu kombinasi. Adapun penilaian dampak terhadap pengirim informasi, terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap informasi. Yang paling tersedia adalah mengambil keputusan deduktif, yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya dilakukan sebelum memperlakukan suatu persyaratan pelaporan. Metode lainnya yaitu dengan cara menyatakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah dengan survei yang dapat terdiri atas pertanyaan-pertanyaan sempit dengan kemungkinan tanggapan tersebut atau atas pertanyaan-pertanyaan luas dengan kemungkinan jawaban yang terbuka atas gabungan dari keduanya. Metode ini hanya memberikan apa yang relatif dan mampu diberikan oleh pelapor kepada Anda mengenai proporsi mereka sendiri atas keberlakuan dan reaksi terhadap persyaratan pelapor. Pelapor bisa berpikir bahwa mereka telah mengubah perilaku dengan cara-cara atau jumlah
yang sebenarnya tidak mereka lakukan ataupun sebaliknya. Adapun beberapa contoh kasus dari materi saya yaitu yang pertama, contoh penipuan akuntansi di PT Bank BNI. Kasus pembobolan di Bank BNI sebesar 1,7 triliun ini oleh Maria Paulina Lumawa dan kawan-kawannya. Tampak sejak awal pengucuran fasilitas Letter of Credit alias L of C senilai 157,4 juta dan 56,1 juta euro. Ini penuh kejanggalan. BNI saat itu berkesan mengabaikan karena tidak mengidentifikasi kebablasan dokumen tentang penggalapan atau Bill of Loading atau BL. Uniknya, L of C yang jatuh tempo dilunasi dengan uang yang didebat atau ditransfer dari rekening nasabah. Padahal seharusnya Bank BNI menagih bank penerbit L of C dan transfer dilakukan bank tersebut. BNI tampak menganggap wajar hal itu. Seiring berjalannya waktu, kejanggalan baru diketahui oleh bagian Treasury BNI pada tahun 2003 bulan Juni. Di saat itu setelah ditemukan peningkatan angka kewajiban dalam mata uang euro di atas tingkat rata-rata. Mendapat laporan itu, tim audit BNI segera diturunkan. Hasilnya ditemukan kejanggalan seperti diterangkan di atas. Temuan tim audit tersebut lantas bocor ke publik yang kemudian menjadi skandal pembobolan Bank BNI sebesar 1,7 triliun dengan L of C fiktif. Salah satunya ke Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN untuk membayar aset PPAK. Dana juga lari ke PT Bukaka Marga Utama untuk membeli konvensi proyek jalan tol Ciwai ke Sukabumi sebesar 50,9 juta dolar atau jika dirupiahkan sebesar 433 miliar, diantaranya dipakai untuk melunasi L of C ke BNI. Dengan hukuman ini, Adrian harus menegakkan di balik jeruji besi sampai meninggal dunia. Adapun tersangka pembobolan Bank BNI melalui L of C fiktif lainnya seperti Jeffrey Basso, ia divonis 7 tahun penjara dengan denda sebesar 200 juta. Ada pula contoh kasus lainnya seperti contoh kasus penipuan akuntansi di AIK. Perjanjian ini menyelesaikan fakta tak terbantahkan bahwa Grant telah menolak selama 12 tahun. Tuan Greenberg mengatur dua transaksi yang secara fundamental salah mengartikan keuangan AIG. Dalam siaran persnya, setelah lebih dari satu dekade mengalami penundaan, pembelokan dan penyalahgunaan oleh Mr. Greenberg, kami merasa senang karena Mr. Greenberg akhirnya mengakui perannya dalam transaksi yang tidak benar ini. Berdasarkan ketentuan penyelesaian, Greenberg 91 akan membayar sebesar 9 juta dolar ke New York. Mantan penjabat keuangan AIG akan membayar sekitar 900 dolar. Kedua eksekutif tersebut menghadapi berbagai tuduhan kecurangan yang menuduh bahwa mereka bertanggung jawab untuk menyembunyikan kerugian yang signifikan dari masyarakat dalam dua transaksi penipuan yang beredar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.